Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinatul Jakiah dari jurusan Reka Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang assembling. Dokumen assembling. Assembling merupakan tempat penerimaan sensus harian dan dokumen reka medis dari unit di luar unit reka medis. Formulir-formulir yang digunakan di unit ini adalah 1. Kartu kendali. Mengendalikan dokumen reka medis yang belum lengkap. Dokumen yang tidak lengkap dikembalikan ke unit kerja pencatat data reka medis. Isi kartu kendali yang pertama, tanggal penerimaan dan penyerahan dokumen reka medis. Yang kedua, nomor reka medis dan identitas pasien. Yang ketiga, tanggal masuk, tanggal keluar, dan lama dirawat untuk pasien rawat inap. Yang keempat, ruang dan kelas perawatan. Yang kelima, akses atau non-akses. Yang keenam, keadaan keluar dan sebab kematian. Yang ketujuh, diagnosis utama dan komplikasi dengan nomor kode ICD. Yang kedelapan, tindakan atau operasi dengan nomor ICOPIM. Yang kesembilan, dokter yang bertanggung jawab. Dan yang kesepuluh, ketidaklengkapan isi dokumen reka medis. Selain digunakan untuk mengendalikan dokumen yang tidak lengkap, kartu kendali digunakan juga untuk 1. Membuat indeks penyakit, indeks operasi, indeks kematian, dan indeks dokter. Yang kedua, melacak kehilangan dokumen. Yang ketiga, membuat laporan ketidaklengkapan isi dokumen. Dan yang keempat, jika sudah tidak digunakan, sisi belakang dapat digunakan untuk tracer. 2. Formulir-formulir reka medis sebagai persediaan untuk keperluan unit pengguna formulir reka medis. 3. Catatan-catatan yang digunakan. 1. Catatan penggunaan dokumen atau formulir reka medis. Karena assembling sebagai distributor formulir reka medis, maka setiap penggunaan formulir harus dicatat unit pengguna, jenis, dan jumlahnya, dan berhubungan dengan bagian pengadaan barang atau logistik. B. Buku catatan pengendalian nomor reka medis seperti halnya formulir. Assembling juga mendistribusikan nomor reka medis. Oleh sebab itu, perlu adanya catatan penggunaan tiap unit kerjasama seperti TPPRJ, TPPRI, dan atau TPPGD. Oke, di sini ada berkas reka medis tapi belum tersusun. Jadi sekarang saya akan mulai menyusun berkas reka medisnya secara baik dan benar. Reka medis yang sudah ditata atau diurutkan penataan dokumennya secara baik dan benar. Yang pertama ada sampul, ringkasan pasien keluar dan masuk, surat-surat keterangan, formulir IGD atau rawat jalan, ringkasan masuk keluar, sebab kematian, RM3, RM4, RM5, catatan perawat atau bidan, pengkajian keperawatan, rekaman asuhan keperawatan, resume keperawatan, dan hasil pemeriksaan. Di sini 1 sampai yang terakhir
Hasil pemeriksaan laboratorium atau ronsen di RM7. Oke. Nah, sekarang di sini terdapat formulir ketidaklengkapan rekam medis. Formulir pemeriksaan ketidaklengkapan rekam medis. Nah, di sini itu kita bisa mengisi ketidaklengkapan data-data yang tadi berada di rekam medis tersebut, berkas rekam medis tersebut. Ada beberapa kolom. Yang pertama, nomor formulir. Formulir rekam medis, lengkap tidak lengkapnya, keterangan tidak lengkapnya karena apa, petugas atau ruangan yang wajib melengkapi, tanggal melengkapi dan paraf, tanggal kembali ke rekam medis dan paraf. Nah, kolom yang satunya lagi dari nomor 1 sampai nomor 26. Dari ringkasan masuk dan keluar sampai ke daftar obat. Kartu kendali assembling. Kartu kendali ini akan ditempelkan pada berkas rekam medis yang tadi yang telah di-assembling, baik lengkap ataupun tidaknya. Jika lengkap, akan diserahkan berkas rekam medis itu ke coder atau bagian coding. Dan jika tidak lengkap, berkas rekam medis tersebut akan diserahkan ke unit pengisinya untuk dilengkapi. Sekarang kita akan mengisi kartu kendali assembling melihat kepada formulir pemeriksaan ketidaklengkapan rekam medis. Apabila ada kolom yang tidak perlu diisi, di strip saja. Mari kita mulai pengisiannya. Apabila kartu kendali assembling sudah diisi sesuai dengan formulir pemeriksaan ketidaklengkapan rekam medis, tinggal disatukan dan dikembalikan atau diserahkan. Kalau misalkan berkas rekam medis ini sudah lengkap, selanjutnya diserahkan ke bagian coding atau coder. Kalau berkas rekam medis ini tidak lengkap atau belum sesuai, maka diserahkan ke unit pengisinya untuk dilengkapi. Pelengkapan itu 2 kali 24 jam. Baik, dicukupkan sekian video tentang assembling rekam medis kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua yang menonton video YouTube saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi